Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali untuk sobat YouTube semuanya di channel prayoga.id. Bareng saya Prayoga pastinya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam hari ini ya teman-teman semuanya sehat walafiat dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin, seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan sharing kembali ya teman-teman tentang market crypto. Saya pada kesempatan kali ini akan merangkum beberapa token micin yang potensial kiranya untuk diserok setelah market crash ya teman-teman. Disclaimer on ya, ini cuma pendapat pribadi aja, nanti teman-teman bisa dior sendiri, bisa melakukan riset sendiri apakah setuju atau tidak, itu keputusan ada di tangan teman-teman sendiri ya. Saya coba menyampaikan pendapat saya berdasarkan data yang ada. Nah, BTW untuk kondisi market sekarang ya, hari ini adalah hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Kondisi market kembali turun ya teman-teman, padahal Bitcoin itu sudah sempat di atas 20.000 tapi kembali turun di bawah 20.000 teman-teman. Yang artinya ini memang belum terlalu kuat ya untuk pullbacknya Bitcoin, sehingga kemungkinan besar bisa menjadi penurunan lagi ya teman-teman, kembali ke 17.000 atau bahkan ke 15.000 ya, seperti para analis seperti itu ya teman-teman. Nah, saat nanti ketika Bitcoin sudah turun agak dalam lagi dan sekiranya itu sudah banyak berita bagus, nah waktunya untuk kita mulai melirik token-token kripto apa yang akan kita beli. Nah, tentunya teman-teman gunakan uang yang dingin ya, agar kalian juga tidak terlalu tidak terlalu takut, tidak terlalu panik gitu ya ketika terjadi penurunan lagi teman-teman. Intinya investasi yang lebih santai kalau teman-teman menggunakan uang yang dingin. Oke, langsung saja saya pengen merangkum untuk 5 koin micin yang potensial untuk diperhatikan setelah market crash nanti ya teman-teman. Yang pertama teman-teman adalah Shiba Inu. Meskipun Shiba Inu memiliki kapitalisasi pasar yang cukup gede, tapi menurut saya ini tentu saja masih tergolong koin micin ya teman-teman, karena suplainya itu masih ratusan triliun. Nah, Shiba Inu ini kedepannya masih cukup potensial. Pertama, kegiatan burning itu per jamnya itu masih terus terjadi, dan juga perharinya itu skala burning juga masih terus terjadi ya teman-teman. Jadi pengurangan supply itu kedepannya masih akan terus terjadi. Kemudian Shiba Inu juga termasuk token meme dan sekaligus token micin dengan komunitas terbesar ya, dan harganya sekarang memang sudah koreksi lumayan dalam. Artinya ada potensi peluang gede ya untuk serok nanti setelah market crash teman-teman. Secara fundamental juga si Shiba Inu itu lumayan bagus ya, untuk pembayaran juga mulai diterima di berbagai tempat di dunia seperti itu ya, termasuk di ATM Bitcoin itu juga sudah mulai ditambahkan daripada si Shiba Inu ini. Jadi menurut saya ini adalah token micin potensial yang pertama untuk diinvestasi dan dibeli, dan tujuannya mungkin untuk jangka panjang ya, lebih bagusnya teman-teman mungkin sekitar 3 tahunan seperti itu ya. Semoga aja 3 tahun ke depan itu market crypto kembali membaik dan si Shiba Inu itu mampu di atas Rp1 teman-teman. Jadi ketika nanti ada crash kita membeli, itu harapannya nanti bisa cuan yang agak banyakan ya teman-teman. Yang kedua ada Bitget Biras ya teman-teman, atau Bitget Biras ya, Bitget Biras ya. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh atau salah satu token micin yang potensial karena dia mempunyai blockchain dengan perkembangan tercepat ya untuk saat ini ya. Meskipun harganya koreksi lumayan dalam, tapi memang ini disebabkan karena market crypto juga secara global itu memang lagi turun gitu ya. Kemudian kemarin itu ya banyak daripada holder Bitget yang melakukan staking dan ternyata melakukan penjualan setelah 6 bulan itu jatuh di bulan Juni. Jadi mau mengakibatkan harga juga lumayan turun lagi ya teman-teman, karena banyak yang sudah staking lama itu menjual di Bitget ini teman-teman. Namun secara peluang kedepannya Bitget ini sudah menyusun rancangan sampai dengan tahun 2025. Artinya ketika Bitget menjalankan tugasnya sesuai dengan roadmap yang ada, ini akan menjadi token potensial yang harganya bisa mengalami nilai yang lebih tinggi di tahun-tahun yang akan datang. Ya, dengan catatan ya terus konsisten dengan menepati roadmap yang sudah dibuat ya teman-teman. Kan di roadmapnya itu ada banyak banget ya untuk Bitget Biras ini, dan mudah-mudahan
Sekarang ini adalah waktu-waktu yang lumayan tepat ya untuk Sherlock Bitget karena harga Bitget itu sudah lumayan diskon teman-teman. Nah, di sini itu udah hampir nyampe di support terkuatnya. Kalau di dalam rupiah, ini harga Bitget sekarang ini sekitar 0,05 rupiah atau 0,04 rupiah. Sedangkan di harga support terkuatnya, itu Bitget adalah 0,02. Jadi sudah dekat ya dengan harga support terkuatnya. Mungkin ketika teman-teman mau Sherlock lebih baik tunggu dulu ya sampai di harga 0,02 ataupun 0,001 rupiah ya. Tunggu ya, takut salah saya. Nah, di sini ya teman-teman, harga Bitget kan sekarang 0,004 rupiah ya. Untuk support terkuatnya itu ada di sekitar 0,003 dan 0,002 rupiah ya. Jadi teman-teman bisa menunggu dulu sampai dengan support ini ketika mau melakukan Sherlock ya. Mudah-mudahan nanti sampai bersamaan dengan turunnya Bitcoin di bottomnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk token micin potensial yang ketiga itu ada Baby Dogecoin ya, yang kemarin baru saja memperoleh verify dari CoinMarketCap. Ya lumayan juga ya, setelah sekian lama akhirnya verify juga. Itu artinya developernya mulai memverifikasikan diri juga dan juga projectnya itu ke CoinMarketCap. Ini menjadi sebuah peningkatan kepercayaan ya kepada para investor sehingga bisa lebih percaya lagi kepada si Baby Dogecoin ini teman-teman. Meskipun supply-nya ini ternyata supply-nya yang mengejutkan, yang beredar itu baru 27% teman-teman. Tapi untuk jangka panjangnya si Baby Dogecoin ini merupakan token meme dengan komunitas terbesar ya teman-teman setelah Shiba Inu dan Dogecoin. Artinya sudah sangat besar komunitasnya, itu bisa menjaga harga untuk tetap bagus seperti itu ya teman-teman. Dengan fundamental yang cukup bagus, kemudian dengan social engagement yang cukup bagus, itu kemungkinan besar untuk Baby Dogecoin di masa depan itu bisa ada kenaikan harga seperti itu ya. Untuk project-projectnya seperti NFT itu juga sudah jalan ya teman-teman. Kita tinggal nunggu untuk project-project yang selanjutnya dari Baby Dogecoin. Selanjutnya teman-teman, untuk token micin potensial yang keempat itu ada Vita Inu atau Vino ya teman-teman. Dimana token token Vino itu dirilis sekitar tahun 2021 akhir ya. Tepatnya tanggal 3 Desember ini ya, kelihatan ya 3 Desember 2021 ya, karena memang dia rilis di waktu yang kurang tepat sih, makanya harganya belum pump juga. Dan Vita Inu ini sudah verify juga di CoinMarketCap. Untuk supply-nya itu mirip-mirip dengan Shiba Inu ya teman-teman, dan untuk harganya itu masih murah banget. Jadi untuk ke 1 rupiah itu masih sangat jauh. Kemudian untuk market cap-nya juga masih sangat kecil ya, masih 3,5 juta US dollar. Jadi untuk peluang kenaikannya itu masih cukup besar, dengan catatan bahwa si Vita Inu menjalankan daripada semua projectnya dengan baik ya teman-teman, seperti itu. Nah, project-projectnya Vita Inu ini bergerak di bidang NFT, Metaverse, dan juga ada si Vita Swap juga ya teman-teman. Jadi ada beberapa project yang dijalankan daripada si Vita Inu. Akhir-akhir ini juga banyak fundamental yang bagus. Kemudian terakhir kemarin si Vita Inu itu sempat listing di Bybit ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangannya juga lumayan dari akhir tahun sampai dengan sekarang. Ada beberapa exchange yang sudah dimasuki oleh si Vita Inu. Tapi adanya exchange ini itu masih banyak lagi exchange lain yang belum dimasuki, jadi seperti Binance, KuCoin, Gate.io dan lain-lain juga masih belum. Jadi peluang kedepannya untuk si Vita Inu itu masih cukup bagus ya, dengan catatan projectnya masih terus dijalankan seperti itu ya. Kemudian yang kelima teman-teman, itu ada Mu Inu ya teman-teman. Mu Inu ini merupakan salah satu token meme yang paling baru ya, yang paling baru di antara beberapa token meme yang saya review tadi, dan termasuk token micin juga. Tapi Mu Inu ini memiliki salah satu kelebihan tersendiri dari segi tokenomiknya, di mana Mu Inu itu hanya memiliki supply sebanyak 1 triliun token. Nah, sebelumnya kan supply-nya itu pada bejibun ya. Untuk Shiba Inu itu aja kan masih sekitar 400 miliar token ya kalau nggak salah ya, atau 300 sekian lah, intinya ratusan triliun ya. Sorry, ratusan triliun ya, bukan miliar ya. Ini cuma 1 triliun, apalagi kalau kita lihat si Baby Dogecoin berapa kuadriliun ya, ini cuma 1 triliun. Sama dengan Vita Inu juga ratusan
triliun dan ini cuma 1 triliun teman-teman. Jadi di antara beberapa token micin yang saya review, ini Moeno ini supply-nya masih paling dikit, kemudian market cap-nya masih sangat sedikit ya, 364.000 dolar, karena memang rilisnya baru di bulan Mei kemarin teman-teman. Dan untuk project dari Moeno itu sendiri ada Metaverse, kemudian NFT, dan rencananya ada blockchain Moeno itu sendiri. Moeno juga rencananya bakal meluncurkan wallet mereka sendiri. Jadi untuk Moeno itu termasuk paling apa ya namanya ya, paling gede potensinya, tapi resikonya juga paling gede. Kemudian untuk listing kemarin baru saja listing di Bitmart dan ada di PancakeSwap dan Finerblock. Jadi ini Moeno itu masih panjang banget jalannya ya. Kalau memang developernya serius itu masih ada Binance, masih ada MXC dan lain-lain ya, masih ada KuCoin, Kraken dan lain-lain. Untuk market pasarnya aja masih sangat sedikit dan supply-nya sangat sedikit, kemudian peluangnya cukup gede banget bahkan ya, kecuali ya kalau projectnya nggak jalan, itu beda lagi ya, resikonya itu. Tentu semua dari token kripto yang saya review tadi ada resikonya ya teman-teman, cuman ini melihat dari beberapa data, mulai dari si Shiba Inu, kemudian Bigot Biras, Baby Dogecoin, Vita Inu, dan Mu Inu, ini merupakan beberapa token micin yang paling populer untuk saat ini. Artinya ketika memang populer, itu pemasarannya akan terus terjadi ya, kemungkinan besar itu lebih kuat gitu ya pemasarannya, dan lebih banyak lagi orang yang membeli, apalagi jika didukung project-project mereka terus berjalan seperti itu ya. Nah, gimana menurut kalian teman-teman, di antara token-token ini pilih yang mana kira-kira, atau teman-teman punya usulan sendiri token micin yang lain yang lebih potensial? Boleh komentar di kolom komentar. Dan kalau mungkin ada yang salah dari yang saya nyampaikan, boleh kalian koreksi juga ya teman-teman, kita sharing-sharing bareng seperti itu. Oke, ingat ya, ini cuma pendapat pribadi saja, dan ini dengan catatan setelah market crash ya. Jadi kita tunggu dulu, wait and see dulu, sambil menyimpan di whitelist untuk token-token kripto yang sedang kita incar seperti itu ya, agar ketika nanti beneran terjadi lebih crash lagi, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.